إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Maghrib dan Isya Masjid An-Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat kelima di dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita ketika kita memiliki hak asuh dari anak yang sudah ditinggalkan mati oleh kedua orang tuanya, yang mana hak asuh tersebut memiliki warisan dari kedua orang tuanya. Kita yang mengurus anak tersebut haruslah berhati-hati di dalam keuangan yang dimiliki oleh anak tadi, karena anak tadi mau diberikan uangnya dia juga belum paham. Tidak diberikan uangnya, khawatir kita menyalahgunakannya. Maka Allah Ta'ala mengatakan, wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyamah. Janganlah kalian memberikan harta-harta yang dititipkan kepada kalian untuk anak-anak yang masih belum paham tentang itu, belum paham tentang uang. Jangan memberikan kepadanya, walaupun memang itu hak dia. Kenapa? Khawatir anak tersebut akan menghabiskan uang tersebut tanpa dia sadari. Cara mudah, lagi dipinta oleh mamangnya satu, dia pintanya bibitnya sebelah sini, tunjuknya berjajan, tunjuknya, akhirnya habis. Makanya harta yang Allah titipkan kepada kita berupa harta anak yatim tadi, kalau kita mengasuhnya betul-betul Pak, kita jaga dengan baik. Kita jaga dengan baik. Bila perlu rekeningnya rekening dia, rekening kita. Jangan sampai dibalik, rekening dia rekening kita bukan rekening dia. Nah ini nak lemah di diri dan lemah di belakang. Ya. Bila perlu rekeningnya beda, supaya kita tidak mengotak-atik berampunian duit budak tadi di rekening tersebut. Kadang kita ini Pak mohon maaf macam-macam, kita dah butuh duit misalnya. Kalau aku pinjam dulu duit budak ini buka usaha, nak berjualan depan rumah, modal 5 juta cukup, pinjam dulu duit budak ini. Walaupun ngomong di budak tersebut, Pak budak tersebut belum terti, maka kita harus betul-betul mengolahnya dengan baik. Kalau memang tidak mampu kamu kelola, jangan dikelola, jangan dikotak-atik. Harta anak yatim tersebut. Salah satu contohnya nih Pak, beberapa tahun yang lalu ada artis yang meninggal dunia, suami istri langsung pada kecelakaan. Siapa Pak namanya? Vanessa Angel, sama Bibi. Ya, kakeknya dari Bibi yang namanya Faisal. Ya. Nasib si Faisal ini, kakek walaupun memang kakek kandung, tak boleh dia Pak mengotak-atik harta si Gama tadi. Hartanya Maka kata Allah, wala tutus subhanallahi allati ja'alallahu lakum qiyamah warzuquhum fiha. Kalau memang budak tadi butuh duit, maka kasih
tidak apa-apa. Warzuquhum fiha. Kasih makan dia dari hartamu, tidak apa-apa. Contoh, kita ini Pak, pasti kita mamangnya sikok-sikok ni lah. Dari bapaknya kita, dari emaknya nak kati. Kita lah mamang. Bapak mamangnya lah mati. Mencak segala tadi misalnya. Kita mamangnya kan bertanggung jawab, tapi kita ini miskin. Kita susah nak menyumbangkan anak lagi sehari. Apalagi nak nambah sekolah lagi, bukan nyelip pilih kita. Anak lagi nak baca dulu makan, nak ngasuh ponaan. Tapi kalau kita tak ngasuhnya, siapa lagi? Kita ni lah mamangnya, kita ni lah awaknya. Tak kata lagi keluarganya kecuali kita, maka kita bertanggung jawab atas anak tadi. Kalau kita tidak memiliki harta untuk menafkahi anak tersebut, okey, harta kau kasihlah makan untuk anak dan istri. Tapi harta si budak tadi kita ambil untuk dia makan dia. Contoh, sebulan kita ambil duitnya ini untuk makan karena kita yang masak ini sebulan misalnya 600.000 selama sebulan ini. Itu boleh. Tapi yang real maksudnya yang nyata jangan kamu ambil sebelum kita ambil 2 juta sebulan. Padahal dimakannya cuma 500. Nah ini kamu zalim sama budak. Real saja. Aku Ustaz terus kata aku lah memang risiko-risikonya. Cuman aku nak hati, tak baca menunjuk nafkah. Anak aku lagi banyak. Berarti yang 500, kebanyakan sudah 400 dari kau dewe untuk makan kau dewe. Sudah dimasak oleh bibi kau, apa yang kami makan kau makan. Boleh tak? Boleh. Kalau memang mamang juga kasih duit. Ya. Maka kata Allah Ta'ala, warzuquhum fiha. Berikanlah makan kepadanya, berikanlah rezeki kepadanya dari hartanya itu kalau memang anda tidak mampu. Waksuhum, kalau memang dia butuh pakaian, ambil duitnya untuk dibelikan pakaian. Tidak mampu, ya. Pakaian, tidak mampu, ya. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa, dan yang paling penting bertutur katalah kamu dengan tutur yang baik kepada anak tadi. Jangan sampai kita segak-segak karena dia kata bapak lagi, kata emak lagi, dah kata yang menangguhnya kecil juga, cak enak-enak gitu be. Jadi kebabu di rumah, suruh sana, suruh sini. Sedangkan anak kita duduk main HP, misalnya anak kita. Si budak tadi yang itu suruh berarti kamu berperilaku tidak bagus kamu anak yatim piatu. Bukan cuma yatim tapi piatu. Kalau yatim mungkin masih ada emaknya yang mengganggunya. Ini yatim piatu yang mana uang lain yang menjaga hartanya tadi. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Bertutur kata dengan tutur kata yang baik. Kita ni kadang Pak mohon maaf, takut nyegak-nyegak budak karena masih ada bapak mama. Aman tak kata emak bapaknya kadang kita segak-segaknya budak. Ayo ini kita sudah segak. Ngapa pikiran kita mati lagi yang menolong dia? Aman pada sama aku lari pergi tempat lain, sedangkan tak ada lagi sana lain kecuali dia. Akhirnya memang betul-betul diperbudak apa namanya ponakannya tadi. Maka waktu lahum qawlan ma'rufa. Pak, budak kecil lagi kita bertutur kata yang baik kepadanya, apalagi wong sudah dewasa. Ini hikmah, Pak. Budak kecil yang belum paham tentang duit baik itu bertutur kata yang baik, apalagi wong yang sudah dewasa. Jangan niat nyegak-nyegak. Lemah Pak, kalau kita disegak kita takut lemah. Ini dia nyegak kita tak dikit takut. Kira-kira mana? Berbalik, betul jangan. Kalau misalnya kita segak dia takut, sudah habis Pak ceritanya. Paling bodoh dia. Takutnya kita nyegak dia berani. Nyegak dikit takut lagi. Lagi berkapaan sama mamang dewe, berkapaan sama ponakan dewe. Oleh sebab itu ma'asyarah hadirin, wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Pak, jangankan kita sesama umat Islam. Nabi Musa Allah perintahkan bertutur kata yang lembut kepada Fir'aun. Wa qula lahu qawlan ma'rufa. Musa, Harun, bertutur katalah yang baik kepada Fir'aun. Bertutur kata yang lemah lembutlah kepada Fir'aun. Padahal tahulah dari Pak Mamano bejat Fir'aun. Bejatnya Fir'aun sebejat-bejatnya manusia. Dialah
sebagai Tuhan, lamun wong pulau, apalagi lamun memperbudak wong, punya sejelek-jeleknya wong Fir'aun ini. Tapi Nabi Musa dan Nabi Harun diperintahkan oleh Allah berdakwah kepada Fir'aun berlemah lembut. Wa qula lahu qawlan layyinan, bertutur katalah engkau berdua wahai Musa dan Harun kepada Fir'aun dengan tutur kata yang lemah lembut. Pak, seburuk-buruknya kita lebih buruklah Fir'aun. Jadi tidak usah saling segar-segar. Ustaz dapat ceritanya gak inilah cara kami ngomong. Cara memahami kan agak-agak keras dikit suaranya. Ya sudah, itu memaklumi. Coba misalnya di tempat-tempat di daerah-daerah tertentu yang ketika kita intonasi suara kita agak besar dikit tersinggung nih. Jangan nyekak-nyekak padahal kita tidak nyekak. Contoh misalnya kita wong Palembang dapat bini wong mana Pak? Wong Sunda misalnya. Ngomongnya pelan ya. Telepon Mas misalnya. Apakah api kabari lembutnya? Baik. Bapak ini. Kan kita ngomong baik itu biasa ngomong Palembang itu. Biasa. Tapi dia tidak terbiasa dengar omongan kasar itu di tempat itu. Maka itu saling memaklumilah. Inilah kelemahannya kalau kita menikah beda tradisi. Beda tradisi. Si kaum Sumatera rada keras, si kaum Jawa rada lembut. Maka uang Sumatera harus ngimbangi diri, jangan segak-segak gitu. Uang Jawa juga jangan mudah tersinggung karena memang itulah uang Sumatera harus saling melengkapi. Saya pernah cerita, dulu saya hampir menikah dengan orang Arab, orang Lubnan. Belum ya? Pernah hampir jadi, hampir jadi menikah dengan orang Libanon. Tapi orang tua saya tidak setuju. Pikirkan lagi, kita sesama orang Indonesia lagi kadang cekcok gara-gara beda tradisi, beda makanan. Apalagi kamu jauh situ, si koong Arab, si koong Lembang, si koong Arab, si koong Bugis, jauh. Pikirkan dulu. Kalau mama aku lah jelas ngomong kita. Kalau bapak aku mau pikirkan dulu. Aman kalau mikir punya saudara serah kau yang nak maki. Di bapak itu inti bapak kau nak makinya pikir kelana dari. Aman mama aku menghina dosa. Jatuh Lembang. Pikirlah. Aku pikir-pikir sholat istiqoroh, aku pikir ada niat Pak. Coba aman setiap lebaran nang mudik. Setiap lebaran aku tinggal di sana nang mudik di sini, atau aku tinggal di sini sama rumah, nak balik ke rumah setiap tahun. Berarti umroh setahun sekali ya begitu. Dari sini 2 kali setahun sesuai umroh. Kenapa? Karena dah ada katanya kita nak Palembang kita lebaran sekali-sekali di Libanon situ. Saling kunjung ni kan dah lemak gitu. Nak lemak di diri, nak lemak durang, nak tempat kamu tempat kami indah. Pikir-pikir besar juga ini yang bos. Lemak kalau cuma berdua. Aman lah dua anak. Dah kalau kita berdua pergi ada dia kau balik dewean ke sini. Kenapa kata orang sana pula aman dia balik dewean kita tidak melo. Kita kan pikir pelik guys kita masalah itu. Jadi mau pikir lah. Iyo dan siko. Yang kedua masalah makan. Alangkah susahnya dulu aman dia lagi berkunjung di sini. Bapak aku dah baca masakan Arab. Lokal dia nak makan sedikit saling tersinggung ini. Emak aku tersinggung karena makanan yang nak dimakan. Dia tersinggung seakan-akan tak tunjuk makan. Banyak pikirannya. Sudah, dah jadi. Urung gelap. Sesama kita orang Indonesia, si kau Sumatera, si kau Jawa lagi. Dakor si kau hobi manis, si kau hobi asin. Betul kan? Aman orang Jawa sana hobi manis, kita hobi masin. Tak kejadi. Itu kadang kepala terus. Aku dulu ada penuh kayu. Dah tiap hari makan bidang terus. Bidang terus ikan di bidang. Aku pikir Pak Ayu sekali-sekali gak usah makan bidang. Jadi yang lain lah. Nah masa apa? Oke masa ini di masa ini masih ada tuh bidang.
untuk dia. Itu dulu ceritanya. Jadi misalnya sudah masak kompor ya, besok dimasak ini apa? Cuman pindah masih ada. Nah, gitu. Ini sesambung Sumatera Selatan lagi ada apa lagi nak keluar sana. Jadi susah jadi ujung-ujungnya susah. Oleh sebab itu masyaallah hadirin waqulu lahum qawlan ma'rufa, maka bertutur katalah kalian dengan mereka anak-anak yang di bawah umur tadi ada yatim piatu dengan tutur kata yang baik-baik. Jangan sampai kita menyegak-nyegaknya, jangan sampai kita bentak-bentak. Kasihan Pak, cukuplah dia dak hati bapak, dak hati mama, seharusnya kita daungi berikan dia keamanan. Jangan sampai malah kita segak-segak buat dia khawatir, takut, maka dia trauma dengan kita. Masuk pada ayat selanjutnya, Pak. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Dan ujilah anak-anak yatim yang ada di tanganmu itu ketika sudah sampai masa dia menikah. Waktunya dia menikah, uji kira-kira memang layak menikah belum? Satu. Yang kedua, akalnya sempurna belum? Kalau sudah sempurna, dia sudah nak nikah, nah unjuklah harta dia tadi. Jangan dipegang lagi. Ngapu? Cara dia lah terti hitung-hitungan. Lah terti dia ngitung duit, lah terti dia kelola duit, unjuklah kalau memang duit dia, bukan duit kita. Maka kata Allah, wa batal liyatama. Ujilah anak-anak yatim tadi hatta idza balagun nikah, sampai dia datang masa nikahnya. Kalau sudah datang masa nikahnya, berarti dia sudah akil balik karena dia sudah nikah. Ya. Fa in anastum rusdan minhum rusdan fadfa'u ilaihi. Seandainya engkau merasakan bahwa dia sudah layak menikah, dia sudah paham mengelola hartanya, maka fadfa'u ilaihi amwalahum. Berikanlah harta-harta mereka kembali kepada mereka karena hak dunia. Kita cuma disuruhnya dititip kebaik sampai budak tadi selesai masa anak-anaknya, dan sudah sampai pada masa dewasa, dia sudah siap menikah, maka balik ke lagi. Kalau dia nak untuk mahar berapa ke calon bininya, atau dia nak buat usaha apa, dia nak jualan apa, serah, itulah sudah memang duit dia niat dan dia sudah pandai untuk hitung-hitungan. Cuma kita paling ngawasi lah ya. Kalau memang kira-kira tak benar kawin dia, kita ingatkan, kita nasihati, cara kita mamangnya atau kita orang tua asuhnya diingatkan. Tapi keputusan masih tetap ada pada tangannya karena dia sudah akalnya sudah sempurna. Mau diapakan saja hartanya, itu memang hasil duit bapak mama dunia sebagai warisan untuk dia. Jadi sampai dia akan nikah. Jadi ketika misalnya umur dia SMP kelas 3 SMP itu berapa tahun Pak? 15-an ya, 15-16 tahunan ya, SMP kelas 3 15 tahun kita uji dia, dia masih pikirannya nak beli handphone, beda sudah apalagi jangan lokal habis beli handphone baru sebulan nak ganti lagi handphone baru sebulan lagi nak ganti lagi handphone baru, ayo dosa habis beli handphone baik. Kita uji lagi yang kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA itu 17 tahun, 16-17 tahun, ya. Dia sudah mulai dewasa, cuma tadi belum sanggup kita uji-uji. Sudah, berarti tamat SMA, capnya dia sudah sanggup, kasihlah. Dia nak kemana? Mungkin dia nak kuliah, mungkin dia nak langsung bisnis, kan? Silakan. Cuma kita memberikan arahan saja. Nah, kalau kau langsung berbisnis, tidak kuliah, kesian saya. Kau kuliah dulu, ambil jurusan bisnis, lah sudah, baru bukalah bisnis. Tapi kalau memang tidak, aku ini lah sudah. Aku nih ini kalau belajar tak sanggup aku, otak aku ada tak cocok, jadi aku pokoknya nak berdagang sudah. Lah juga, ini duitnya. Bukalah usaha, tapi kita sebagai mamang tetap kita awasi, ponakan kita jangan sampai salah langkah. Maka kata Allah Ta'ala, fa'in anas minhum rusdan fadfa'u ilaihi amwalahum. Kalau memang Anda sudah merasakan bahwa si anak tadi yang dititipkan kepada kita, yang hartanya juga dititipkan kepada kita, sudah mulai paham dia tentang keuangan, bisa mengelola keuangan, kalau diberikan semuanya bisa dikelolanya, maka fadfa'u ilaihi amwalahum. Berikanlah harta-harta mereka itu kepada
wala ta'kuluha israfan. Kata Allah Ta'ala, jangan pernah memakan harta anak yatim tadi israfan, berlebih-lebihan. Apa maksudnya Pak? Tadi sudah di awal saya sebut. Kalau memang kamu nak kasih duit untuk unjuk makan budak tadi, ambillah duitnya untuk makanan bulanan bagi dia. Dari 3 juta kita sekeluarga tadi cukup untuk kita bayar. Nak nambah sikit lagi sudah. Kau nambah 400. Setiap bulan kau setor sama bibi kau untuk beli beras. Punya kau terima beres lah. Tinggal makan deh. Apa yang dimakan anak aku itulah yang kau makan. Itu bayar 400. Nah 400. Jangan kita makan harta anak yatim israfan, berlebih-lebihan. Butuhnya 400, suruh nyetor 1 juta. Kita minta 1 juta. Mau udah lagi. Kau nak beli makan dari aku nak apa pengen makan dong? Apa yang kau makan pengen makan dong? 1 juta nak ya setiap bulan. Misal cara pun ada iya bang 1 juta dah aku ambil. Nah ini israfan, berlebih-lebihan. Seharusnya 400 dia minta 1 juta. Maka kata Allah, wala ta'kuluha israfan wa bidaran ayyatuhu. Jangan sampai kalian memakan harta anak yatim tersebut dengan berlebih-lebihan. Kamu ambil hartanya dengan berlebihan, jangan sampai ya. Secukupnya saja. Wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Kata Allah, kalau memang orang tua asuhnya tadi, si mamang tadi kaya, falyasta'fif, jangan ambil lagi duit harta anak yatim tadi. Biarlah kau belang hitung-hitung sedekah. Pak, sedekah dengan anak yatim itu insyaallah berpahala besar. Ana wa kafirul yatimi kahataini fil jannah. Kata Nabi, aku dan orang-orang yang mendonasikan hartanya, mengkafalahnya anak yatim seperti ini dalam surga, seperti telunjuk dan jari tengah. Saking dekatnya kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita kaya, falyasta'fif, jangan pernah makan harta anak yatim tadi. Kata bini kita, ambillah hartanya 400 sebulan. Nah, jangan aku mamang masih ada duit, mudah-mudahan cucu makan ke itu rezeki kita malah lancar. Itu kalau kita memang kaya, Pak. Kalau kita kaya boleh jadi. Wa man kana faqiran, kata Allah Ta'ala, apabila dia fakir, miskin, tak cukup hartanya tadi untuk unjuk makan anak yatim tadi, falyakul bil ma'ruf, makanlah dengan cara yang baik. Makanlah dengan cara yang baik. Contoh, langkah hukumnya ini di PHK. Di zaman corona kan banyak yang dirumahkan ya, di PHK. Dakati lagi pemasukan setiap bulan. Bahkan tabungan di bank sudah habis. Tinggal tabungan budak tadi. Maka silakan dimakan harta anak tadi sembari kau juga nyari gawian, tapi ingat makanlah dengan cara yang baik. Maksudnya itu apa? Dengan yang pas lah lauknya. Jangan mentang-mentang duit anak yatim yang kita makan, nak tiap hari lauk rendang, nak tiap hari lauk ayam, nak tiap hari lauk pindang tulang. Jangan. Falyakul bil ma'ruf, makanlah dengan cara yang baik. Kalau cuma cukup nasi telur. Kenapa? Jangan baru kita makan harta anak yatim. Boleh kita nak hati ini bismillah kita makan harta dia dengan cara yang baik. Tahu apa sudah. Jangan sampai mentang-mentang kita makan harta anak yatim tadi dibolehkan makan harta anak yatim lalu kita sekedar hati nak lauk rendang tiap hari, nak lauk ayam bakar tiap hari, nak lauk pindang tulang. Ini memakan harta anak yatim. Dalam sebuah ayat Allah Ta'ala mengatakan, ya, kalau orang memakan harta anak yatim dengan cara yang tidak benar, ya, innama ya'kuluna fi butunihim nar, sesungguhnya yang dia makan itu api neraka. Bara api neraka yang dia makan. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman, orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nar, sesungguhnya yang dia makan itu adalah bara-bara api neraka. Kecing manyo Pak yang kita makan itu bakso. Kecing manyo karena duit bakso, duit untuk bayar bakso tadi, duit anak yatim. Kecing manyo bakso yang kita makan. Padahal itu bara api neraka yang kita masukkan ke dalam mulut. Jadi kalau kita punya duit, jangan disenggol-senggol duit anak yatim tadi. Tapi kalau kita memang terpecih dan butuh-butuhnya, tidak makan kita
kita hendak makan sabuk dari budak ini, sudah ambillah dengan cara yang baik, yang cocok, yang pas, jangan berlebih-lebihan. Konaan kalau makan apa ni, ajaknya pengen makan telur, sudah telur kalau itu, ngapa dia nak telur? Sesedikit konaan kalau nak makan apa, aku nak pengen rendang, beli rendang singkok yang dari kita telur kalau. Kenapa? Kan dia memang punya duit. Jadi kalau dia nak makan apa, unjuklah. Aku nak beli rendang sudah beli dia rendang kita telur kalau. Kenapa? Karena kalau seandainya dia rendang kita rendang, ujung-ujungnya kita agak ngoloi. Jadi lemak benar rendang hari ini. Kata kemudian jadi rendang padahal aja kepengen telur misalnya hari ini. Karena kita mamangnya kita ngoloi supaya lawan rendang, ujung-ujungnya rendang. Jadi itu juga tidak boleh. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka man kana fakiran falyakul bil ma'ruf. Seandainya dia fakir, dia miskin, maka silahkan memakan harta anak yatim atas izinnya dengan cara yang baik, ya. Dengan cara yang baik. Fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum, seandainya harta mereka kalian kembalikan lagi, maka kata Allah fa'ashhidu alaihim, datangkanlah saksi. Jangan kamu unjuk-unjuk depan mata tanpa ada saksi. Kaget ada apa-apa di kemudian hari. Maka misalnya sudah waktunya budak ini unjuk galau hartanya, maka datangkan saksi. Kalau memang kita ada keluarga, datangkan keluarga. Tidak ada keluarga siapa pula yang datangkan PRT, datangkan ketua masjid, yang tokoh-tokoh masyarakat kita datangkan. Sudah dan datangkan Pak RT, mohon maaf, ini kan anak yatim ini kewangan aku, capnya dia pintar malah duit, nak balik lagi ini ke dia. Tolong saksikan Pak RT, ini dia rekeningnya sejumlah sekian. Nak tunjuk lagi, ini juga apa namanya kartu ATM-nya, ini PIN-nya sudah tunjuk kalau untuk menyaksikan saja bahwa aku betul-betul laku balik lagi, tak serupiah pun ada lagi di rekening aku, langsung balik lagi. Siap RT? Oke. Mama nomor tua? Siap sudah. Bila perlu bikinkan surat hitam di atas putih. Kalau memang terjadi apa-apa, mungkin budak tadi yang misalnya apa namanya nuduh kita belum baliknya, atau hitam di atas putih kalau kita sudah ngebalikin harta yang dititipkan oleh orang tuanya kepada kita, ya karena nunggu dia dewasa. Bapak Ibu, jadi fa'ashhidu alaihim, datangkanlah saksi. Berapa saksinya Pak? Setidaknya 2 orang saksi dari kaum laki-laki. 2 orang saksi itu minimal Pak. Kalau saksi itu 2. Kenapa? Takutnya kalau cuma siko saksi mati saksi siko itu, laju AB sekali lagi saksi. Kalau 2 saksi, siko mati, siko masih gitu. Gak tahu Pak RT dulu mati, aku tuh mesti dulu mati. Ya kan tak mungkin kan mati barengan, kan tak mungkin. Kecuali dalam zaman COVID, nah mungkin lah. Tapi aman termasuk apa namanya, termasuk aneh lah kalau misalnya mati barengan hari yang sama. Ya. Tapi kalau misalnya Ustaz, si fulan mati duluan, dikasih kok, mana saksi? Datangkan lagi si kok, cerita dulu. Dulu kami sama si almarhum ini bersaksi bahwa ini sudah ini. Karena almarhum ini sudah mati, tinggal aku lagi saksinya. Aku kepengen panjang saksi itu. Aku menunjuk tahu sama kau bahwa ini sudah, ini buktinya bahwa sudah. Jadi 2 lagi saksi. Baik terus. Ya, baik terus. Sehingga pada akhirnya nanti sampai kondisi aman, kalau sudah aman selesai. Ya. Tanpa saksi itu tidak jadi masalah karena memang sudah saling mengetahui bahwa hartanya sudah dikembalikan kepada si pemiliknya. Wa kafa billahi hasiba, cukup Allah Subhanahu wa taala yang menghitung-hitungnya. Allah Maha tahu Pak, seberapa banyak yang kita ambil, seberapa banyak yang kita makan, seberapa banyak yang kita tinggalkan. Allah Maha tahu dan kesemuanya akan dihitung oleh Allah Ta'ala. Jangan sampai kita memakan harta anak yatim Pak. Nauzubillah, nauzubillah. Hati-hati. Sama seperti kita memakan bara api neraka, memakan harta anak yatim. Serius Pak, kadang kita nauzubillah, kadang dilupakan oleh setan. Ini jangankan anak yatim Pak, kadang Masya Allah duit aris dibawa lagi. Biasanya itu ketika ada lebaran Pak. Kalau ada lebaran, duduk hilang di depan TV, ada kapal di tepi itu, ada arisan tidak
Aku nak lari, kabur, tak aku mana. Nah, mana tahu mah itu jangan lagi dipeloi. Jangan lagi dipeloi. Lah sudah tahu arisannya semua ini. Diiming-imingi besar. Hitung 10, arisannya 1 juta sewa. Berarti 10 juta. Adik teman tuan terima dapat 25 juta. Dapat dari mana? 25 juta. Padahal kita cuma 10 orang. Sehingga 1 juta sewa. Seharusnya cuma dapat 10 juta adik. Ini uang investasikan. Pokoknya kamu terima beres, adik terima 20 juta. Biasanya enggak loh. Nitip 10 juta, dapat 25 juta. Di situlah letaknya apa namanya. Kadang kita tidak paham kalau kita sedang dibohongi, sedang ditipu. Pak, pokoknya pikirlah, kira-kira masuk di akal. Contoh, ada zaman dulu Pak. Kita sokongan, ngaku nak ngalih hartonya Soekarno. Sokongan berapa? 100.000 sewa. Di mana harta Soekarno? Ada di Bengkulu. Karena Soekarno pernah tinggal di Bengkulu. Sudah cek harga 100 sewa. Kau karena budi gitu. Jadi kira-kira yang masuk akal. Begitu juga investasi. Pak, investasi itu ada yang benar, ada yang menipu. Kira-kira yang benar itu tidak perlu, kadang rugi, kadang untung. Nah ini investasi apa? Untung, pasti untung. Ayo sudah lah. Tunggu waktunya di rugi, dia hilang, dia kabur, kita tidak dapat apa. Jadi Pak, tak ganti uangnya, tidak ada kayu Pak. Aku pengen kayu, terus kenapa? Cuma tadi kayu, jangan kaya instan. Kalau kaya instan takutnya kayu, kita dimimpi baik Pak. Diiming-imingi cara tahun depan kayu lagi waktu. Aku sudah investasi di situ 50 juta. Bulan depan jadi 75. Pikir-kira setahun sedikit 1 M. Mulai Pak pikiran kita layang-layang. Tahun depan aku jadi saudagar kaya raya, rumah pula bagus, mobil aku bagus. Tahu-tahunya ditipu, aman dah jadi stres. Di tengah jalan berjalan tak celana lagi. Oleh stres. Oleh sebab itu ma'asyiral hadirin wa kafa billahi hasiba, cukup Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Pak, Bu, kalau memang kita tidak dianugerahkan oleh Allah taala untuk mendidik anak yatim di rumah kita bisa mengambil keutamaan seperti Nabi di surga seperti ini dekat. Bagaimana caranya? Kita donasikan harta kita, sisihkan untuk anak yatim. Walaupun kita tidak tahu anak yatimnya siapa, sisihkan harta anak yatim. Kemana? Banyak sekarang Pak lembaga-lembaga. Iklan. Ya kismah. Kamu nak nitip untuk anak yatim, programnya ada. Kamu nak sedekah programnya ada. Kamu nak keluarkan zakat susah. Tolong aku ini dulu, cuma tidak tahu berapa hitung-hitungan zakat. Panggil punya kismah. Datang ke rumah, siapkan kopi susu. Sebut ke galon. Aku punya ini Ustaz. Aku punya itu. Ini harganya segini. Dan biar dia kismah yang itu galau-galau. Mama Ustaz, sudah sampai nisoknya. Sudah Pak, aman nisoknya. Haulnya Bapak terakhir mengeluarkan kapan? Sudah sampai haulnya. Jadi berapa? 2,5% Pak. Dari harta yang Bapak punya ini harus dikeluarkan 2,5%. 2,5% berapa? Hitung kalau ujung-ujung sekian Pak. Nah, jadi mudah Pak. Zaman dulu kita susah. Aku ngaku lah Ustaz tak keluar zakat. Aku udah tahu hitungannya. Sekarang kita udah tahu, panggil Pak. Kantor Ekesma itu dia di samping di Palimo. Ya, di Palimo pas turunan sebelah kiri. Ya. Betul ya? Oleh sebab itu, kamu nak untuk anak yatim, nak sedekah baik, nak keluarkan zakat, nggak tahu meminjam duit ada juga. Tanpa bunga, cuma tadi ya harus kepercayaan betul sedikit lebih dulu. Oleh sebab itu ma'asyiral hadirin, makanya mudah zaman sekarang Pak. Insya Allah kita akan mendapatkan keutamaan dekat dengan Nabi SAW di surga. Kahataini fil jannah, seperti ini dalam surga. Seperti ini. Kalau Bapak ada keluarga, misal ada keluarga anak yatim, kita dah pacak nyantuninya.
kesian aku dengan ponak aku, nak tunjuk duit, aku dah hati duit, tapi punya ini anak yatim, sedikit sekolahnya putus, sampaikan pihak Islam. Biar yang Islam yang dijingoknya adanya tak muda yatim, jingot ujung-ujungnya dapat santunan sedikit, nah di sekolah gratis pokoknya, yang Islam yang bayar. Kenapa memang itulah fungsinya saling tutup, bukan cuma terima duit, Pak. Tapi yang Islam juga mengeluarkan duit, menyalurkan harta yang kita titipkan tadi, ya. Bukan cuma terima baik, dapat pengeluarannya, ini dicurigai. Tapi kalau menerima, berapa diterima, sedikit lebih besar dikeluarkan daripada yang diterima. Kenapa? Pasti ini disebar, ya. Disebar apa yang didapatkan untuk kebutuhan umat. Bisa anak yatim, bisa orang miskin, karena harta zakat itu Pak dibagikan atau difungsikan untuk 8 asnaf. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala mengatakan, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqabi wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Ini 8 asnaf, 8 kelompok yang menerima zakat mal kita. Pertama, as-shadaqah. Innamas shadaqatu lil fuqara' untuk fakir, wal masakin orang fakir miskin, wal 'amilina 'alaiha para pekerja yang amil zakatnya, wal mu'allafati qulubuhum orang yang baru masuk Islam, mu'alaf ya, baru masuk Islam atau hendak baru belum masuk tapi aduh kita iming-iming masuk Islam, nah itu termasuk. Wa fil riqabi, ya. Wa fil riqabi itu Pak untuk memerdekakan hamba sahaya kalau memang ada hamba sahaya. Wa fi wal gharimin yang terlilit utang banyak. Wa fi sabilillah di jalan Allah. Wa ibnis sabil orang-orang yang di perjalanan habis bekalnya itu menerima zakat fitrah. Anak yatim tidak dapat zakat fitrah dari tidak dapat zakat dari untuk anak yatim. Cuman kalau anak yatim tadi dia miskin, bukan diberikan karena keyatimannya, tapi diberikan karena kemiskinannya. Kalau khusus untuk anak yatim tidak menerima zakat. Tidak diberi tidak termasuk 8 asnaf itu anak yatim. Cuman anak yatim ini bisa jadi dia adalah orang fakir miskin. Jadi kita berikan bukan karena keyatimannya, kita berikan karena kefakir miskinannya. Bapak Ibu hadirin wa fa'ashhidu alaihim, maka datangkanlah 2 orang saksi minimal untuk menjelaskan bahwa sudah saya berikan harta-harta yang dititipkan kepada saya. Wa kafa billahi hasiba, Allah Maha cepat hitung-hitungannya. Allah Maha tahu berapa yang kamu keluarkan, Allah Maha tahu berapa yang kamu makan, Allah Maha tahu berapa yang kamu pakai, Allah tahu berapa. Makanya jangan sampai kita caca ada tahu padahal Allah tahu. Mungkin anak tadi tidak tahu kita ngambil duit dia, tapi yakinlah Allah Maha tahu apa yang telah kita dahulukan. Yakin Pak, semua yang kita kerjakan akan kembali kepada kita. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat baik, maka baik pula yang akan kamu dapatkan. Kalau kita berbuat buruk, maka buruk pula yang akan kita dapatkan. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kita coba buka dulu sesi tanya jawab yang anak bertanya gitu. Silakan Bapak Ibu. Bebas masalah. Quran. Tidak. Bismillah. Ya, sebenarnya. Bismillah. Hanya. Ada pertanyaan lanjutkan lagi. Just sebelum kita kalau dah ada pengajian, ada pertanyaan. Ada Pak? Belum. Ibu di belakang ada pertanyaan? Belum. Oke, saya lanjutkan saja dulu ya, sambil Bapak Ibu mungkin berpikir kalau nak tanya ya. Masuk kita pada ayat ke-7 di dalam surat An-Nisa. Ini tentang warisan. Lirijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Bagi anak laki-laki, dia mendapatkan warisan dari bapak ibunya, wal aqrabun atau dari keluarganya. Walin nisa'i nasibun, begitu juga
diwarisi oleh bapak ibunya, wal aqrabun atau keluarga dekatnya, mimma qalla aw kathara, banyak dikitnya nasibam mafruḍah, sudah ditentukan oleh Allah Taala. Asbabun nuzul ayat ini turun, Pak. Asbab nuzul itu artinya sebab turunnya ayat ini turun, sebab turunnya ayat ini, ya. Satu ketika ada seorang wanita di Madinah. Dia ini baru saja meninggal suaminya. Suaminya meninggal. Dan suaminya ini meninggalkan anak 3, perempuan semua. Jadi yang ditinggalkan ini 3 anak betino, siko bininya. Jadi yang ditinggalkan betino galuh. Dan ibu tadi nyatu ke Nabi SAW. Kenapa? Karena keluarga yang mati tadi diambil juga loh duit itu, Pak. Diambil juga loh oleh adik-beradik si mayit, si lakinya tadi. Misalnya lakinya tadi punya adik-beradik 3, lanang kalau itu diambil juga loh oleh adik-beradik bapak yang mati tadi, tanpa memberikan kepada istri almarhum dengan anak-anak, dengan alasan kamu betino tidak dapat apa-apa. Kami yang lanang ini yang dapat, karena kakek lanang anak kamu, kami saudara-saudara lanang pula yang ambil galau-galau harta yang ditinggalkan oleh almarhum. Nah, itulah Pak ibu ini kepada Nabi, ada dia Nabi tidak ibu. Tak ada, kami tidak dapat apa-apa. Aku bininya tidak dapat, anaknya 3 ikut betino juga tidak dapat. Alasannya betino. Maka turunlah ayat ini kepada Nabi SAW. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Bagi seorang laki-laki, dia berhak menerima warisan dari bapak ibunya atau keluarganya. Walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Begitu juga para wanita memiliki hak untuk mendapatkan warisan yang diberikan oleh bapak dan ibunya atau keluarganya. Mimma qalla minhu aw kathara, banyak dikitnya pokoknya dapat. Nasibam mafruḍah, itu sudah ditentukan bilangannya, ketentuannya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi para uwa-uwa atau mamang-mamang ini zalim kalau seharusnya para anaknya 3 kok yang almarhum, anak almarhum yang 3 kok cewek ini dapat kalau, begitu juga istri seharusnya dapat. Seharusnya Pak, walaupun kejadian ini terjadi 1400-an tahun yang lalu di zaman Nabi, seakan-akan masih ada juga Pak zaman sekarang ini. Iya. Apalagi kalau anak si almarhum betino, tidak galak berkeras, tidak galak berperkara. Kalau betino berkeras, berkara, nyatu pengadilan contoh menang Pak. Kalau karena memang anak almarhum, tinggal berapa dia dapat, nah itu hitung-hitungannya lain. Tapi jelas dapat. Begitu juga sang istri pasti dapat. Nah istri tadi punya anak kan atau tidak punya anak, kalau lakinya meninggal istri pasti dapat. Istri pasti dapat. Kalau sang suami dengan istrinya tadi punya anak, maka sang istri mendapatkan 1/6 atau 1/8. Ya. Tapi kalau tidak punya anak, sang suami dengan istri tidak punya anak, sang istri dapat 1/4. Sang istri dapat 1/4. Sisanya kalau memang bapaknya almarhum masih hidup, bapak almarhum dapat 1/6. Kalau memang ibu almarhumnya masih hidup, ibunya almarhum, ibunya dapat 1/6. Kalau adik-adiknya, kakak-kakaknya tinggal, ada anak lanang yang ditinggalkan almarhum, dah kati betino kalau berarti masih dapat si mamang-mamang ini. Tapi kalau ada anak almarhum sikok belana, maka dah keluar lagi duit tadi untuk anaknya kalau asobah, untuk anak-anaknya tinggal berbagi. Lanang dapat 2 bagian, perempuan dapat satu bagian. Contoh, ada 3 anaknya, 2 perempuan sikok lagi, 1 laki. 3 anaknya, berarti pembagian untuk anaknya 4. Duitnya berapa? Misalnya 100 juta untuk anak. Karena 3 ekor anaknya, sikok lanang 2 begino, berarti dianggap 4 anaknya. Dianggap 4 anaknya. Kenapa? Karena lanang dapat 2 bagian. Berarti anak dapat 50 juta,
anak betina yang pertama dapat 25, anak betina yang kedua dapat 25. Paslah 100 juta. Kenapa? Karena anak laki-laki memang dapat 2 kali lipat. Tidak adil. Bukan adil, Pak. Adil itu tidak selamanya harus sama. Saya ulang, sering-sering saya ulang, Pak. Adil itu tidak selamanya harus sama. Kenapa laki-laki dikasih jatah oleh Allah lebih banyak daripada perempuan? 2 kali lipat bagian perempuan untuk laki-laki. Karena laki-laki yang memberikan nafkah kepada perempuan. Kalau lanang tadi menikah, lanang ini berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anaknya. Tapi kalau perempuan yang dapat warisan tadi, dia dapat warisan, dia udah laki ini tetap menunjuk nafkah kepada istri tanpa menyenggol harta warisan yang didapatkan oleh istri tadi. Kalau bini tadi tak kalah menunjuk lakinya, ini duit-duit aku niat, warisan aku niat, itu berhak, Pak. Karena memang duit bini, bukan duit kita sama-sama, duit bini. Tapi kalau bini misalnya, ini pergi beli baju, beli sepatu, sudah, kita tunjuk sedekah. Tapi kalau dia tak kalah, ini duit aku niat, memang tak baca Pak, kita nak hijau ini. Memang karena memang duit itu duit dia. Kenapa? Warisan dari orang tuanya untuk dirinya, bukan untuk kita sebagai mantunya, tapi untuk anak itu punya orang. Makanya perempuan dan laki-laki kesemuanya sama mendapatkan bagian. Mobil khusus kalau anak kandung dapat warisan dulu. Nah anak ke anaknya, nak betina ke anaknya dapat kalau tinggal, hitungannya yang berbeda-beda. Hitungannya ada yang dapat 1/4, ada yang dapat 1/6, ada yang dapat 1/8, ada yang dapat setengah, ada yang mendapatkan asobah sisa. Lalu dibagi-bagi, itu semuanya ada. Bahkan ada yang 3/4 dan sebagainya. Oleh sebab itu, semuanya mendapatkan warisan. Tinggal pertanyaannya begini, Pak. Pertanyaan ini perasaan sudah juga ditanyakan di pekan yang lalu. Ustaz, aku adalah dikit yang pacar diwariskan ke anak. Cuman aku ini tidak kalah anakku di pas aku mati. Boleh tak Ustaz? Aku bagi warisan selagi aku masih hidup. Jawabannya, kalau nak bagi warisan selama kita hidup tidak boleh. Karena yang dibagi itu warisan. Tapi kalau kamu nak ngunjuk baik, tidak apa-apa. Karena warisan itu disebut warisan, tunggu yang punya harta mati. Tapi kalau yang punya harta belum mati, kalau nak ngunjuk, itu cuma nunjukan bukan warisan. Contoh, aku punya 3 anak. Anak pertama aku nak kebun situ ambillah untuk kau. Bukan warisan, ini ngunjuk hibah. Ambillah. Ini sertifikatnya, nama aku tanamlah. Pokoknya itu punya kau. Anak kedua kita panggil sini nak. Ini tanah kaplingan situ ambillah, itu jatah kau naik. Anak ketiga juga kita panggil. Situ juga ambillah punya kau. Sudah kalau tak tahu udah jatah kau masing-masing, omongi, nah ini bukan warisan ya, ini hibah. Kenapa? Aku unjuk selagi aku masih hidup. Tapi kalau aku mati, baru muncul ini bukan hibah namanya warisan. Kalau warisan anak-anak dapat 2 kali lipat dibandingkan anak betina. Ustaz, boleh tak kita menghibah ini? Tapi kita mau tunggu aku mati baru kamu ambil. Tidak jadi, masih balik namanya warisan. Tak yang mau namanya hibah, unjuk kelak, lepas kelak, unjuk kelak ke budak tadi. Ketika kita masih hidup, baru disebut hibah, pemberian. Tapi kalau kita bilang itu punya kau sama masih hidup, aman aku mati barulah ambillah dari aku, itu tidak jadi Pak. Jadi hukum warisan 2 kali lipat anak-anak lebih banyak dibandingkan anak. Wallahu ta'ala a'lam. Ustaz, boleh tak kami tak pakai hukum warisan itu Pak? Kami nak bagi harta Jawabannya boleh dengan syarat. Boleh dengan syarat. Apa syaratnya? Kita bagi dulu secara Islam. Kau dapat berapa, aku dapat berapa. Lah sudah dibagi ke secara Islam, lah dapat jatah masing-masing. Baru dia ngomong, Pak Kiai, jatah kami kan dah dapat, nah sudah di tangan kami masing-masing. Aku kepengen ngumpul lagi Pak Kiai, aku kepengen kami berbagi harta, kesian adik perempuan kami. Lah masih kecil, belum kuliah ini itu. Jadi mama sepakat kan? Sudah bersepakat kalau kumpul telah jadi harta pembagian bersama. Yang penting tadi
hukum warisan sudah dijalankan. Sudah dijalankan, tapi mereka lalu mengatakan lebih ini punya aku ambil aja, punya kamu tidak, ini ambil supaya kita orang itu dapat itu hibah antar sesama anak adik beradik. Tapi ingat harus bagikan dulu secara Islami. Biasanya Pak kalau sudah dibagikan secara Islami, apalagi anak lanang dia sudah galak Pak kebagian. Dia tahu bagian dia lebih banyak. Apalagi tinggal duit itu Pak, numpuk depan gitu. Kau dia dapat berapa? 100. Kau dia 100 karena betina baru. Kau dia 100. Aku berapa? 200. Kenapa 200? Kau anak-anak di dalam Islam anak-anak dapat 2 berlipat dibanding aku. Oke, amanah. Kata ada, ayo Kak, kita kumpul kembali lagi. Kita bagi rata, pasti kata-kata. Dah kamu bayarlah, aku dah sampai ini. Kalau nanti jengok di duit Pak susah untuk berubah. Biasanya berubah kalau setelah perubahan kita dapat lebih banyak. Aman setelah perubahan bukan dapat banyak malah kurang lagi. Biasanya lagi Pak, biasanya tak kalah. Makanya bagilah dulu secara Islami. Kalau memang mereka sudah itu ridho untuk saling berbagi rata, lajulah. Baru dikatakan boleh. Tapi awali dengan bagi secara Islami, secara hukum warisan. Wallahu ta'ala. Ada apa yang dapat tadi? Bismillah. Ada? Tidak ada jangkar ini. Apalagi di belakang masih ada. Silakan. Kati harto kan Ustaz. Kati harto kan Ustaz. Kati harto kan Ustaz. Alhamdulillah. Terus nanti tidak kati harto kita juga cukup alhamdulillah. Kenapa? Karena tidak susah kita mempertanggungjawabkan harta kita lagi. Harta yang kita punya itu kita takut aja Pak kita tidak nikmati tapi kita terseret-seret dengan harta yang kita punya. Kita misalnya dapat harta banyak harta kita, rumah kita sekian niko, ruko kita sekian niko, sekian buah, apa banyak buahnya. Pak ketika kita mati warisan sudah dibagikan, bukan artinya kita lepas tangan Pak. Di hadapan Allah kita ditanya tentang duit warisan tadi, kau dapat dari mana? Jadi kalau memang dapat harta yang dibagikan, aku mungkin alhamdulillah. Kalau kita mati tidak banyak hitungannya. Tidak banyak hitungannya. Sedikit duluan kita masuk surga dibandingkan uang yang banyak duit. Uang yang banyak duit masih diaudit. Dari mana duit ini? Kau belajar menentu apa? Ini harta warisan bukan? Oh banyak diaudit kita lah. Duluan apa? Lanjut. Karena kita nak hati apa-apa yang diwariskan. Kenapa? Karena memang nak hati kita punya. Kalau nak hati kita punya, apa yang nak diaudit oleh malaikat? Rumah kau di 24 ini itu baik bukan rumah itu aku ngontrak. Sudah kau kontrakan? Sudah paling berarti. Kau ada mobil di depan di bawah itu banyak mobil dan ada mobil kau nak hati mobil aku. Itu waktu kau pergi begitu ke mobil, aku numpang lah. Oh sudah, liwat. Ada nomor rekening, aku berapa isi nak hati. Nah sudah, liwat. Kata malaikat mending kepala aku. Nah yang diaudit banyak itu adalah orang-orang yang banyak harta. Apalagi dia banyak tanah. Tanahnya tanah sengketa dia angkal. Sejengkal tanah wong itu amet, kita pikul di hari kiamat. Tuwiqa lahu sab'ina aradin yaumil qiyamah. Dalam hadis mengatakan orang yang mengambil harta orang sejengkal saja, maka sejengkal itu akan dia pikul 7 lapis tanah di hari kiamat. Itu sejengkal kali sejengkal kali 7 lapis tanah. Mak mana aman sejengkal kali 14 meter. Patok kilo rubah dikit. Sejengkal ya apa? Kali sejengkal kali 15 meter. Sepanjang itu kita pikul Pak di hari kiamat. Ustaz siapa yang pikul? Kami sekeluarga Pak Dewe. Siapa yang merubah? Siapa yang merubah?
Bini kau tahu tak kalau orang berubah atas dasar inisiatif dia, bini juga ikut. Karena kadang Pak ada bini dia tak tahu menahu, anak juga tak tahu menahu, lakinya ini layak curang. Sejengkal dipindah ke patok penyubuh. Mesak ke punya dia, kecil ke punya penyubuh. Lah bini tak tahu, anak tak tahu menahu mereka Pak. Tak tahu menahu. Kita yang merubah. Kecuali kalau bini tahu kita merubahnya, anak tahu kita untuk merubahnya tanpa ada yang mengingatkan, nah berarti teko mereka bertanggung jawab di hari kiamat mikul tanah sejengkal kali 15 meter. Itu kalau sejengkal kali 15 meter. Mak manu kalau sekapling 10 kali 15. Kapling kecil ya, kapling kecil. Karena kalau rumah perumahan sekarang kan kaplingnya kapling kecil itu 10 kali 15. Pikir kalau itu kapling kecil, mama kapling besar. Yang 20 kali 40 misal. Tidak takut lagi yang pasti. Jangankan ngangkat tanah itu, Pak, ngangkat musuh kita lagi tidak terangkat, apalagi nak angkat yang lain. Maka kalau memang kita tidak kaki yang pajak diwariskan, cukup mengucapkan alhamdulillah. Kenapa Pak? Karena ado atau indahnya warisan yang kita berikan, anak kita makan pula insya Allah. Kapan anak kita tak makan? Tunggu dia mati. Lapis rezekinya baru dia tidak makan. Selagi dia masih hidup, masih ada rezeki. Yakin aja Pak. Jadi kadang kita serakal, nak makan untuk kita sekaligus untuk anak cucu kita, 7 turunan kita jadikannya buya dewe gitu. Kenapa? Kita yang akan bertanggung jawab atas apa yang kita usahakan di dunia. Mungkin yang halal kita haramkan, yang haram kita halalkan. Kita tanggung jawab anak di bumi. Dia mungkin mabuk-mabukan, dia mungkin tidak sedekah, tidak ingat di kita, bahkan mungkin dia berjudi karena hasil uang yang kita wariskan kepadanya. Jadi apa yang Allah titipkan, ucapkan alhamdulillah. Kita berduit, alhamdulillah Allah anugerahkan aku uang, dan insya Allah dengan uang ini aku bisa beramal baik. Ya, kita tidak dapat apa-apa, tidak pacak diwaris, tidak ada yang pacak diwariskan juga ucapkan alhamdulillah, karena Allah sayang dengan kita. Bahkan Nabi pernah bersabda, ya Allah bangkitkanlah aku bersama orang-orang miskin. Ngapa Nabi minta dibangkitkan bersama orang-orang miskin? Supaya tadi dakati yang dihisab, mudah hisabnya. Dakati yang aku yang tadi itu dakati. Nabi SAW meninggal dunia itu masih ada hutang. Baju besi Nabi, baju besi perang itu digadaikan endel Yahudi pada orang Yahudi. Ngapa? Untuk belanja makan, untuk ngambil gantung untuk makan. Dakati lagi yang baju direk, kalau bahasa Arabnya itu direk, baju besi yang dibawa perang Nabi itu digadaikan dengan di orang Yahudi supaya memberikannya gantung untuk dimakan. Jawabannya mungkin ada yang tanya, Ustaz, Nabi nggak ada yang kepada orang Yahudi, bukan sama kita ya? Jawabannya Pak begini, kalau Nabi nggak ada yang sama orang Islam, aku yakin tidak main nggak ada lagi Pak. Tunjuk oleh sahabat. Pikirlah, datang misalnya Nabi ke Abdurrahman, karena Abdurrahman kayu. Abdurrahman ingin baju dengan pedang aku titip sini, aku gadaikan, aku ngambil skapel gantung. Aku yakin Pak, tidak tolong Abdurrahman iya Nabi tidak pasrah. Nabi ini bawalah baju-baju kamu ini, itu skapel atau apa lebih dari itu apa yang kurang ambil, gratis, halal. Kenapa ini Nabi? Pak, Nabi itu posisinya di pojok dari orang tua kita lagi tak tadi kita utangnya. Misalnya Pak, ada orang tua kita, dah kati yang pada dimakan. Kita kebetulan, misalnya buang manisan, ya. Ada orang tua kita, mama kita khususnya datang. Nak, aku berutang beras sekilo, berutang minyak seliter, berutang gula sekilo, gendum sekilo untuk sarapan ayah besok. Pak,
Kalau kira-kira kamu catat, aman aku tidak tega ada. Ambil apa yang masih kurang ambil ada. Karena kita nyari duit itu salah satunya untuk kebaikan mereka. Tak mungkin Pak kita ngomong apa maknya kamu minta aku catat dulu. Tak tahu kalau memang itu bukan punya kita, Kalau bukan punya kita, punya toke kita cuma disuruh nyato bayar mau dicatat dibayar karena bukan punya kita. Tapi kalau warung itu punya kita, aku tak tega dan nyatat itu. Sisip dikit kita kamu. Ya Allah, aku minta maaf ya, minggu tadi aku belum sempat datang bawa kamu makanan apa bekal untuk 1 bulan ini. Minta maaf ya. Sisip dikit kita yang minta maaf, bukannya kita tulis utang. Ini waktu kita dan kita itu apalagi Nabi yang levelnya di atas orang tua kita. Paham ya? Jadi makanya Nabi tidak kalah nyusah ke sahabatnya. Sudahlah, Nabi langsung pergi ke wong Yahudi. Kalau wong Yahudi pasti terima, karena yang dia cari adalah duit. Kalau sahabat Nabi datang ke siapa, aku yakin tidak diterima. Nabi bawalah balik, kamu baju pedang, bawalah balik. Apa yang kamu minta sebut tu deh. Kamu dah terbawa, agak biar aku bawa ke rumah, punya terima beres, tak perlu dibayar. Apa butuhnya ngomong besok. Itu kalau aku Pak yang yang didatang kepada aku pasti sedikit kamu nak ambil. Jangan kan ini teko nyawa biar kamu nak ambil. Kenapa? Karena kita lebih cinta ke Nabi, lebih cinta dibandingkan kepada diri kita sendiri. Jadi begitu. Jadi kalau memang tak hati yang pacak diwarisi, ucapkan alhamdulillah. Insya Allah lebih cepat kita masuk surga. Sedikit, nah aku masih dihitung oleh malaikat. Kamu Ustaz tadi duluan Ustaz tadi. Nah, duluan. Ngaku dak hati yang baca itu. Aku mungkin ke rumah kau tuh mama kau hasil tidak dari mana. Itu mobil cak mana cerita. Mobil kau yang lama di mana? Kau jual cak mana cerita. Ai banyak apa itu kan? Banyak itu kan. Itu tanah kau di sana, itu tanah kau situ, itu tanah kau sana. Tanah itu kau beli dari mana? Untuk apa? Ai banyak itu kan. Sesi Ustaz tadi duluan kan. Woi Pak, di situ rasanya maju pula di dunia aku tak kasih tahu baca sama-sama pergi ke surga. Yang penting masuk surga, jangan masuk neraka. Ustaz tadi duluan aku mana ke neraka? Alhamdulillah. Ya jadi Pak itu keren. Ya ada pertanyaan Pak? Merasa nak pula banyak pancingan ini? Tak terpegang di pancing itu. Tidak macam mancing najur gitu. Kita tinggal ke semalaman, besok bebas. Aku perasaan pulang najur seminggu. Minggu depan aku datang lagi, tidak kan timbul, tidak dapat najur lagi. Bismillah najur ini. Ada saya nak tanya. Udah kati ngari gitu. Ada Pak? Ibu di belakang? Ada? Masya Allah, ibu di belakang telepon yang gak mulai. Cak kuat. Jadi ada tempat, Masya Allah. Mudah-mudahan yang bersedekah Allah Subhanahu Wa Taala berkahi hartanya. Allah tambah lagi hartanya. Jadi kata Nabi, orang yang bersedekah itu tidak akan habis hartanya, bahkan bertambah. Hari ini mungkin sedekah sekian, mungkin minggu depan besar lagi. Tidak baca untuk gantian, siapa pulau. Datang tiba ustadznya yang jadwal ustadznya sedekah, ustadznya datang. Benar lagi. Baik Bapak Ibu, kalau memang tidak ada lagi yang bertanya, sudah kita cukupkan saja pertemuan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Allah jaga iman kita. Allah berikan kita rezeki halal yang berkah, yang bermanfaat untuk kehidupan duniawi dan ukhrawi kita. Diberikan kesehatan lahir dan batin untuk kita, ibu bapak kita, keluarga kita semuanya. Dan mudah-mudahan kita berkumpul di tempat ini dalam kondisi baik, dan insya Allah kita juga akan dikumpulkan di dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu hadirin sekalian, itu saja dulu yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la